bagaimana desa wisata itu membuat nyaman, membuat senang, membuat puas. Dan itulah diperlukan perencanaan-perencanaan, persiapan-persiapan, sehingga dari persiapan perencanaan yang matang akan ke arah legalitas, yaitu misalnya dari SK Pak Lurah, dari SK eh, Bupati, SK Dinas Pariwisata, sampai SK Gubernur misalnya. Dan tentu dengan legalitas yang formal, kelembagaan lain yang pihak ketiga itu tentu akan juga melihat, oh ini kelembagaannya memang sudah formal. Sehingga kepercayaan pihak ketiga itu tentu, wah ini benar. Apalagi CSR tahun-tahun ini lebih pada pemberdayaan masyarakat. Oke, kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho, Lurah Kelurahan Sambirejo di dalam episode Detak Desa, bincang-bincang tentang desa. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan tentang pariwisata, desa wisata, dan juga regulasi-regulasi terbaru tentang kepariwisataan. Sore hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ketua STIE Pariwisata API, Bapak Susilo Budi Winarno SHMH. Selamat sore Pak Sus. Selamat sore Pak Wahyu, Pak Lurah Sambirejo, dan alhamdulillah sudah diberi kesempatan dalam eh, ngobrol-ngobrol santai detak Detak Desa desa, Pak Sus. detak desa ya, detak desa, dan terima kasih, semoga nanti obrolan ini bisa bermanfaat. Oke, sebelum ngobrol tentang desa wisata, tentang regulasinya, mungkin bisa kenalan dulu Pak Sus. Ya, oke, nama saya Susilo Budi Winarno SH, dan saya sekarang adalah Ketua STIE Pariwisata API Yogyakarta, dan membawai satu prodi yaitu manajemen dengan konsentrasi pariwisata. Kampusnya ada di Sleman, yaitu di Babarsari. Ya. Berbicara tentang pariwisata ya Pak Sus ya, sangat berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat, perkembangan UMKM dan seterusnya. Menurut Pak Sus, kan ada wisata itu ada dua ya, ada yang wisata itu dikelola swasta, kemudian pemerintah daerah dan juga dikelola oleh desa atau biasa kita sebut dengan desa wisata. Menurut Pak Sus, bagaimana nih perkembangan desa wisata yang ada di Yogyakarta aja deh? Ya, terima kasih, khususnya adalah sangat luar biasa perkembangan desa wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu ini adalah menurut konsep yang terakhir Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024, di mana arah Undang-Undang Desa itu adalah kemandirian, kemudian kesejahteraan. Tentu dengan kemandirian itulah desa kembali untuk, dari, oleh, untuk warga desa, Warga desa. dan tentu dari kegiatan-kegiatan yang ada potensi alam maupun potensi budayanya dikembangkan oleh desa sendiri, oleh masyarakatnya sendiri, kembali ke desa. Jadi nanti peran negara semakin sedikit, dan itulah yang akan membawa kesejahteraan desa. Tentu di sini diperlukan SDM-SDM yang handal. Tentu desa mempunyai potensi, dan lewat desa wisata tentu arah kesejahteraan itu bisa terwujud. Ya. Berbicara tentang perkembangan desa wisata ya Pak Sus ya, pasti di situ juga akan berdampak selain bagi pendapatan masyarakat juga pendapatan asli desa. Nah, dengan meningkatnya pendapatan asli desa ini kan juga tadi desa menjadi lebih mandiri begitu ya Pak ya. Nah, mungkin Sobat Detak Desa juga bertanya-tanya nih, pasti semuanya pengen dong punya desa wisata dalam satu kawasannya atau wilayahnya begitu, ataupun yang sudah melakukan kegiatan kepariwisataan itu bingung. Sebenarnya ketika mereka sudah melakukan kegiatan wisata atau kepariwisataan itu regulasi-regulasi yang harus diikuti itu apa aja sih atau sertifikasi apa yang harus dimiliki Pak Sus untuk sebuah wilayah itu punya desa wisata. Jadi konsep desa wisata itu adalah tadi, desa tentu adalah kesejahteraan.
Ya, pemberdayaan masyarakat. ya, Dengan pemberdayaan masyarakat itu tentunya tadi dari oleh untuk masyarakat seluruh desa. Tentu konsep kolegial, konsep bersama-sama untuk membangun desa dan hasilnya kembali ke desa. Tentu konsep dari oleh untuk itulah yang diutamakan, kebersamaan. Jadi kalau ada desa wisata kemudian diklaim menjadi milik perseorangan, tentu itu namanya bukan desa wisata. Yang paling penting adalah desa wisata itu adalah tentu kita kalau membuka desa wisata adalah bagaimana desa wisata itu akan berhadapan dengan pihak ketiga. ya, Pihak ketiga itu bisa pentahelik, bisa wisatawan. Tentu bagaimana desa wisata itu membuat nyaman, membuat senang, membuat puas. Dan itulah diperlukan perencanaan-perencanaan, persiapan-persiapan sehingga dari persiapan perencanaan yang matang akan ke arah legalitas, yaitu misalnya dari SK Pak Lurah, dari SK Bupati, SK Dinas Pariwisata sampai SK Gubernur misalnya. Dan tentu dengan legalitas yang formal, kelembagaan lain yang pihak ketiga itu tentu akan juga melihat, oh ini kelembagaannya memang sudah formal. Sehingga kepercayaan pihak ketiga itu tentu, wah ini benar. Apalagi CSR tahun-tahun ini lebih pada pemberdayaan masyarakat. Nah, itu. Jadi semakin ada perencanaan, semakin ada organizing, semakin ada pengarahan, semakin ada controlling, itu ilmu manajemen. Dan tentu itu akan lebih dihargai, lebih dipercaya oleh pihak ketiga. Konsumen pun disebut pihak ketiga, perbankan pun pihak ketiga, akan lebih melihat, oh ini legalitasnya oke, penanganannya oke, karena ada manajemen tadi, perencanaan, controlling, pengarahan, kemudian organisasi yang baik, tentu dampak terhadap desa wisata akan lebih cepat berkembang. oke. Ya, tadi saya menangkap ada beberapa poin ya. Ketika sebuah desa wisata itu mau mengembangkan, itu harus paham tentang pentahelik sama manajemen Manajemen kepariwisataan. kepariwisataan. Pertama dulu nih, tadi kan di pentahelik cuman kata-kata aja Pak nih. Mungkin bisa di-spill dong Pak, pentahelik itu apa saja dan dampaknya ketika kita menguasai pentahelik kepariwisataan itu. Jadi konsep dari usaha, katakanlah desa wisata, itu tidak mungkin akan bisa berdiri sendiri. Oke. Kemudian di dalam masyarakat tentu seperti perguruan tinggi ada ranahnya Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Salah satu pentahelik itu adalah dari perguruan tinggi, kemudian dari industri dengan CSR-nya, kemudian tentu pemerintah, kemudian komunitas misalnya di daerah istimewa Yogyakarta juga ada forum desa wisata. Nah, tentu kan bisa untuk tukar pikir untuk bagaimana pengembangan desa wisata yang baik, kemudian seperti itu. Kemudian tentu dari masyarakat sendiri atau dari dunia istra media. Jadi pentahelik itu ada 5, itu 1 pemerintah, kemudian industri, kemudian media sosial atau media, kemudian pendidikan, kemudian yang 1 media ya. Itu. Jadi itu tolong dimanfaatkan, bagaimanapun itu bagian dari juga strategi untuk pengembangan desa wisata. Ya, menarik tadi ketika kita berbicara pentahelik berarti di situ desa ini kan menjadi muara ya Pak ya, muara dari 5 elemen pentahelik tadi, termasuk dari media, kemudian dari pendidikan, kemudian dari masyarakat, dari institusi dan juga dari swasta begitu. Nah, ketika 5 hal ini bisa saling connect untuk membangun suatu wilayah, desa untuk menjadi sebuah desa yang mandiri ini bukan sebuah tidak mungkin gitu, pasti akan bisa terwujud. Nah, dengan dasar bahwa kelima hal ini kita bisa merangkum dan juga kemudian berkolaborasi untuk memajukan desa. Kemudian ketika sebuah desa wisata ini ingin sustain, ini kan diperlukan manajemen yang bagus, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, bahkan sampai mengelola digitalisasi, kemudian sampai ke
pengelolaan keuangan yang memang harus ada standarnya kan begitu ya Pak Sus ya. Karena membuat sebuah destinasi wisata ini bukan suatu yang sulit, tapi memastikan keberlanjutannya ini yang menjadi tantangan. Nah, Pak Sus sebagai Ketua STE Pariwisata API punya dong kiat-kiatnya atau masukannya supaya sebuah desa wisata ini bisa melakukan pengelolaan manajemen kepariwisataan yang baik, baik itu dari aspek ekonomi maupun pemberdayaan masyarakatnya. Ya, terima kasih. Saya kembali ke pentahelik tadi Ya. sebelum berlanjut. Jadi jangan takut desa itu meminta untuk berkolaborasi dengan pentahelik. Contohnya, perguruan tinggi punya tridharma yaitu pengabdian. Ya. Dosen kalau nggak ada pengabdian, maka BKD-nya mohon maaf tidak dinilai. Kemudian dari industri ada undang-undang perseroan terbatas di mana wajib memberikan CSR sekian persen dari pendapatan. Ya. Nah, itu tentu sudah undang-undang. Maka tentu dia juga industri juga harus bertanggung jawab pada masyarakat. Nah, ini suatu kolaborasi dan juga didukung oleh legalitas yang kuat. Nah, itu tolong dimanfaatkan oleh desa wisata. Dan tentu kalau misalnya perguruan tinggi ada 100 dosen, maka 100 dosen itu juga harus mengadakan pengabdian. Nah, itu tentu sangat menarik mengalurkan pengabdian di desa wisata. Dan tentu kemarin tadi tentang bagaimana keberlanjutan manajemen sebuah desa wisata yang baik, tentu satu yang pertama adalah bagaimana tadi ilmu manajemen itu digunakan, yaitu adanya perencanaan yang matang, kemudian adanya arahan-arahan, ada kelembagaan, yang penting adalah controlling juga. Karena seperti sebuah perusahaan katakanlah PT, perseroan terbatas, itu tentu juga mempunyai yang namanya komisaris misalnya, controlling. Yeah. Manajemen juga seperti itu. Negara pun kita trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Controlling lewat DPR. Yeah. Jadi semakin ada kontrol, itu adalah pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan kembali ke masyarakat juga. Dan itu yang paling utama. Jadi semakin ada perencanaan, ada pengarahan, kemudian inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan, itu pasti memerlukan kebersamaan-kebersamaan. Dan mohon untuk SDM itu juga bahwa kita hidup di desa, kita bermasyarakat dari desa, oleh desa, untuk desa. Tentu pikirannya bagaimana desa itu maju, jangan berpikir subjektif. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi semakin bersama-sama inovasi itu pasti muncul. Oke. Tertarik tadi. Satu kelurahan itu kan pasti ada sama Pak dengan negara karena kita tuh negara kecil ya. Jadi ada eksekutifnya yaitu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, kemudian legislatifnya ada teman dari BPK, kemudian dari yudikatifnya ada musyawarah kelurahan atau musyawarah desa, yang mana dari semua elemen itu kita kumpul untuk mendiskusikan kemajuan desa. Dan sangat tepat sekali ketika kita berbicara manajemen pariwisata itu bukan ke personal, tapi lebih ke bagaimana seluruh elemen itu bergabung dan bersatu. Saya tertarik tadi ini Pak, kembali lagi ke pentahelik ya. Boleh di-spill dong Pak, pasti Sobat Detak Desa juga menunggu-nunggu nih tren pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen tuh apa aja sih Pak? Biar nanti desa juga bisa mengikuti nih. Contoh yang sedang kami lakukan yang saat ini di STI Pariwisata API ada dosen yang melakukan pengabdian di salah satu desa wisata di Sleman juga. Tentu dan alhamdulillah ini selain pengabdian tapi ternyata juga dapat hibah dari negara. Jadi pembiayanya hampir semua dari negara kemudian dialokasikan di desa itu. Dan di sini tentu kami juga akan bagaimana melihat desa wisata itu, kelemahannya apa, kemudian kami analisis, kemudian diajukan hibah itu dan berhasil. Contoh yang kami lakukan tentu hampir 3 bulan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua memetakan apa yang kekurang, kemudian kami juga merencanakan apa yang akan dilakukan di desa wisata itu, dan ternyata yang dibutuhkan adalah sarana prasarana marketing, digital marketing. Nah, kami pun juga mampu nggak STI mampu, ternyata kami juga bisa kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ahli di bidang digital. Dan kami dulu pernah ditugaskan oleh Kementerian Pariwisata mengadakan pengabdian di desa wisata, dan di situ juga dilakukan kekurangannya adalah digital marketing, dan alhamdulillah
masuk kelihatannya kalau nggak 5 besar se-Indonesia. Tepuk tangan dong. Ya. Dan ini kami juga melihat potensi yang kekurangannya dan kami sampai melatih, sampai membiayai pembuatan web, pembuatan media sosial, kemudian kami juga di sana belum ada wifi yang bagus, kami pun sampai menyewakan hal sampai seperti itu gitu loh. Dan kami pantau pelatihan dan kami juga akan mengevaluasi berhasil atau tidak, dan nanti tahap terakhir juga outputnya wisatawan juga naik seperti itu. Ya. Jadi memang ketika perguruan tinggi itu melakukan pengabdian itu berarti ada beberapa tahap ya Pak ya, bahkan sampai ke menentukan daerah mana yang akan dijadikan tempat pengabdian itu berdasarkan kompetensi. Jadi kadang kan gini Pak, yang kita khawatirkan itu desa ini hanya sebagai objek saja, objek dari kegiatan-kegiatan akademis, kemudian setelahnya kita tidak mendapatkan aktivasi selanjutnya. Jadi selesai di penelitian saja atau selesai di pengabdian di saat itu kemudian tidak berkelanjutan. Nah, bagaimana nih Pak desa wisata ini bisa berkomunikasi dengan perguruan tinggi sehingga atau dengan Stipar API begitu supaya kita bisa matching matching program, karena desa ada RPJM dan kampus kan juga punya rencana kerja begitu. Ya tentu di daerah istimewa Yogyakarta kami juga bagian dari APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi. Ada 100 perguruan tinggi swasta di daerah istimewa Yogyakarta. Tentu pihak desa wisata juga bisa menentukan arah apa yang diperlukan. Misalnya STE dari segi manajemen, nanti perguruan tinggi dari segi apa, sehingga tidak numpuk pengabdiannya tentang ini saja. Jadi nanti bisa nego dalam arti, ini dari STE sudah seperti ini, bagaimana kalau dari segi IT di perguruan tinggi teknologi, dari segi geografis bagaimana. Tentu manfaatkan di Jogja perguruan tinggi ada 100 perguruan tinggi swasta di bawah LDikti ya, itu bisa dimanfaatkan. Dan tentu ada ribuan dosen yang satu sisi ada perseorangan yang pengabdian, satu sisi ada kelembagaan yang juga melakukan pengabdian. Oke, nah Sobat Detak Desa sudah sangat panjang sekali tadi dijelaskan oleh Pak Sus, atau saya senang manggil Pak Sus ya karena saya sudah nganggep beliau itu sebagai bapak saya, karena dari 2020 nih saya jadi lurah sampai dengan 2024 saya berkolaborasi dengan Stipar API untuk berbagai kegiatan, bahkan program kuliah gratis itu berkolaborasi dengan Stipar API Yogyakarta. Nah mungkin Stipar API ya Pak ya, sebagai sekolah tinggi satu-satunya yang fokus di bidang manajemen pariwisata, karena lulusan juga sama-sama SE nih Pak kan. Apa nih Pak kelebihan jurusan manajemen pariwisata dengan manajemen pada umumnya? Terima kasih Pak. Saya mungkin cerita sejarah dulu. Oke. Jadi kami Yayasan Perguruan Dharma Pahala Sleman itu mempunyai perguruan tinggi yang namanya dulu Akademi Pariwisata Indonesia, kemudian berubah menjadi Politeknik API Yogyakarta, dan di mana perguruan tinggi itu adalah vokasi atau terapan. Pada tahun 2000 kepengen mendirikan program studi pariwisata. Tapi pada waktu tahun 2000 ilmu pariwisata belum menjadi disiplin ilmu. Sehingga disarankan oleh pada waktu itu Dirjen Dikti Pak Yutoto, STIE jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen dengan konsentrasi pariwisata. Dan kami alhamdulillah itu nomor 1, dan lainnya adalah perguruan tinggi vokasi atau terapan. Ilmu pariwisata sendiri baru menjadi disiplin ilmu pariwisata yang berdiri sendiri secara prodi adalah tahun 2008. Nah, kemudian kami tetap manajemen dengan konsentrasi pariwisata karena di situ alumni kami alhamdulillah banyak di dinas-dinas, karena itu tadi bekerja pada bidang perencanaan, kemudian kelembagaan. Nah, itu. Jadi sampai sekarang kami tetap prodinya manajemen dengan konsentrasi pariwisata, dan tentu kurikulum dalam pembelajarannya juga sama dengan manajemen yang lain. Jadi berbicara tentang manajemen organisasi, manajemen marketing, manajemen keuangan, kemudian manajemen strategik, kemudian baru ke pariwisata. Dan alhamdulillah masa kami dibekali dengan ilmu manajemen, sehingga bagaimana pengembangan pariwisata dibekali dengan tadi manajemen yang
baik. Dan alhamdulillah tadi Pak Lurah mengatakan sudah kerjasama dengan STI Parista Api sejak tahun 2020 dengan menyekolahkan warga desa Sambirejo, dan ternyata memang benar kelemahan dalam bidang pariwisata sementara adalah SDM salah satunya. Ya. Tentu langkah Pak Lurah saya apresiasi dan tepat, dan terbukti beberapa lulusan kami ya kembali ke desa. Dan itu yang paling utama sebenarnya, kembali ke desa membangun desanya, dan itu banyak alumni kami yang kembali ke desa dan membangun desanya, dan alhamdulillah banyak yang berhasil, Pak. Ya, terima kasih Pak Sus. Sama-sama, Pak. Luar biasa insight-nya. Jadi memang ketika kita mau mengembangkan sebuah desa wisata, jangan lupakan salah satu unsur pentahelik, yaitu pendidikan. Dan tidak bisa kita hanya mengharapkan penelitian dari dosen, penelitian dari perguruan tinggi terkait pentahelik itu, tapi sekolahkan anak-anak muda kita, generasi muda kita di bidang pariwisata yang nantinya juga akan bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan desa wisata. Begitu Pak Sus ya. Oke, terima kasih Pak Sus sudah datang di Detak Desa. Kita sudah banyak bicara tentang desa. Semoga ini bisa menjadikan wawasan bagi kami nih para pelaku desa wisata di masing-masing wilayahnya. Nah, oke, Sobat Detak Desa, sekian episode Detak Desa tentang kepariwisataan bersama Pak Sus. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam mengembangkan pariwisata di wilayahnya masing-masing. Amin. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk tetap pantau YouTube channel kita di Humas Kelurahan Sambirejo, pantau program Detak Desa, bincang-bincang tentang desa, dan jangan lupa di video ini tetap like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa komentarnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode Detak Desa selanjutnya.